Bagaimana jadinya kalau seorang suami istri tersesat di tengah samudra yang luas, di atas puing-puing villa yang disisakan badai tanpa persediaan makanan, dalam keadaan cedera dan tak berdaya. Tapi bukan itu masalah terbesarnya, karena yang lebih bahaya dari itu adalah serangan dari segerombolan hiu yang mencium keberadaan mereka. Film ini akan menceritakan tentang perjuangan bertahan hidup sepasang suami istri di tengah samudera yang luas. Sebelum memulai cerita alur filmnya, tak lupa kami mengingatkan bahwa konten ini berisi full spoiler. Kami sangat menyarankan Anda untuk menonton sendiri filmnya terlebih dahulu, karena bagaimanapun kami menyajikannya, pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Baik, kita mulai saja filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang perempuan yang terbangun karena mimpi buruk yang dialaminya. Malam semakin larut dan dia bangun untuk menyendiri karena tidak bisa tidur. Dia kemudian dihampiri oleh suaminya. Ternyata ini adalah kisah sepasang suami istri yang sedang liburan di sebuah wisata pantai yang ada di Vietnam. Keesokan harinya, mereka menikmati keindahan wisata pantai. Saat siang, perempuan itu menelpon keluarganya untuk mengabarkan keadaan mereka, sementara suaminya terlihat sedang bermain voli di pantai. Suasana liburan itu terlihat semakin indah setiap menitnya. Mereka berenang dan menyelam, menyaksikan aneka keindahan bawah laut. Setelah menyelam, mereka muncul ke permukaan sebuah karang di tengah laut. Karena tergelincir, kaki suaminya akhirnya berdarah, yang secara spontan mengingatkan istrinya pada sebuah trauma yang mendalam, yaitu ketika dia mengalami pendarahan yang mengakibatkan bayinya gugur. Dia tidak terima kenyataan itu yang membuatnya mengutuk dirinya sendiri setiap saat. Suaminya tetap menenangkannya dan mereka pun kembali ke villa. Malam pun tiba. Mereka berdua mencoba saling menenangkan sampai akhirnya beristirahat. Tapi tiba-tiba cuaca menjadi sangat buruk dan mereka mendapatkan telepon dari pengelola pantai dan menyarankan untuk pindah. Tapi sang suami menganggap itu hal yang biasa terjadi di kawasan pantai. Just a storm. Are you worried? No. Tapi tiba-tiba ombak besar pun datang, menghantam dan merusak villa. Sang istri mencoba menelpon dan mencari pertolongan, tetapi aliran listrik dan jaringan terputus. Mereka mengalami cedera yang cukup parah dari kejadian itu. Di tengah ketidakberdayaan mereka, villa mereka telah hanyut dan menuju ke tengah samudra yang luas. Badai semakin besar dan villa terbentur di sebuah karang yang menyebabkan sang istri jatuh. Tetapi dia berhasil kembali ke villa yang sudah porak-poranda. Tak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu pertolongan. Hingga pagi tiba, dan setelah terbangun barulah mereka menyadari bahwa mereka ada di tengah samudra yang luas. Honey, wake up! Here, look! Wake up! Tak ada daratan sejauh mata memandang. Rasa stres sempat membuat mereka bertengkar dan berselisih paham. You were hanging off the side of the house. Do you remember going underneath the house? And who put me down there? Jay, that... We always do it your way. It's always your way! Stop! Stop it. I need... Ah! Cedera pada sang kaki suami semakin parah dan membuatnya tak berdaya. Demi bertahan dan memperpanjang hidup mereka, selagi masih sempat dan bisa, sang istri kemudian berusaha mengumpulkan dari apa yang disisakan badai semalam, yaitu makanan, minuman, dan semua yang berguna dan yang mereka butuhkan. Tapi tiba-tiba dari kedalaman lautan, bayangan hitam melesat dengan cepat.
Mereka merenung sejenak dan rasa pesimis menyelimuti mereka. Meskipun mereka masih bisa sambil bercanda. Forget it. Tapi kondisi mereka sangat sulit. Kalau badai yang sama sekali lagi datang, maka mustahil mereka masih bisa selamat dengan kondisi villa itu. Belum lagi kondisi suami yang cedera dan pendarahan tiada henti. Sesaat kemudian dari ketinggian terlihat sesuatu yang lewat. Mereka sekuat tenaga berteriak untuk menunjukkan diri. Mereka berusaha membuat asap, tapi tak ada yang bisa dijadikan api. Paper. Okay. No. It's too low. It's too low. No, try again. The sun's too low. No, do it, honey. Go. Pesawat itu pun semakin menjauh, karena memang bukan tim pencari melainkan pesawat penumpang saja. Lama-kelamaan kondisi mereka semakin parah. Persediaan air pun habis. Tidak lama kemudian, sang istri melihat kapal di kejauhan. Mereka sekali lagi mengerahkan semua tenaga dan akal mereka untuk menunjukkan diri. Sang suami membuat api dengan memanfaatkan botol dan matahari. Tapi alangkah sial, karena kapal yang dilihat sang istri hanyalah halusinasinya semata. Di saat bersamaan, api semakin membesar dan menghabisi sisa villa mereka. Yang kemudian memaksa mereka untuk meninggalkan villa demi menyelamatkan diri. Meskipun villa itu adalah satu-satunya tempat teraman bagi mereka. Tiba-tiba sesuatu yang mencurigakan terlihat, dan setelah mereka selidiki ternyata itu adalah segerombolan hiu yang sedari awal mencium aroma darah mereka. What was the jump up? Hurry! Hurry! Oh my God! Setelah mereka berhasil mendapat selembar papan untuk membantu mereka mengapung, ternyata yang dikira hiu adalah lumba-lumba yang tak akan menyakiti mereka. Mereka semakin putus asa. Dan mereka saling menyatakan cinta karena mungkin itu adalah saat-saat terakhir mereka sebelum mati di tengah laut. Mereka saling menghibur dan menikmati saat-saat terakhir mereka. Mereka menangis dan tertawa di saat bersamaan karena melihat takdir mereka. Kondisi suami semakin sekarat dan sekarang giliran sang istri yang terus memotivasi suaminya. Meskipun dia sadar bahwa selamat adalah sesuatu hal yang terlihat semakin mustahil. Saat mereka tertidur, tiba-tiba seekor hiu datang dan merobek papan mereka yang mengakibatkan mereka terpisah. Gerombolan hiu yang lain berdatangan dan dengan sekuat tenaga sang istri mendayung berusaha menjauh dari gerombolan hiu itu. It's okay. We can't move. Just go. Mereka pun masih bisa selamat karena para hiu masih sibuk mengelilingi darah yang mereka tinggalkan sebelumnya. Malam pun tiba. Dan mereka menemukan daratan. Tapi hal yang sangat disayangkan adalah sang suami sudah tidak bernapas.
Sang istri tertidur dan saat dia tersadar, dia melihat sekelilingnya dipenuhi hiu. Ternyata yang dia pikir daratan hanyalah sebongkah karang. Tapi dari jarak yang tidak terlalu jauh dia melihat pulau kecil. Tapi untuk berlari ke sana, dia harus lolos dari kecepatan hiu dan melalui karang tajam yang bisa merobek-robek kakinya. Dia pun tiba di pulau kecil itu. Dia terus berjalan dalam kehampaan dan rasa putus asa. Dan alangkah tak terduga bahwa di balik karang dia melihat seorang nelayan dengan sebuah sekoci kecil. Dia pun mendapatkan pertolongan pertama dari alat yang seadanya. Akhirnya dia agak membaik. He's so bad. Khải đi được thì ngủ rồi. Sang nelayan beranjak pulang. Tapi sebelum itu, dia mengambil perangkapnya yang sebelumnya dia sudah pasang di dasar di antara karang untuk mendapatkan hasil pancingan. Tapi naasnya, itu menjadi petaka bagi dia. Seekor hiu datang dan menghabisi dia. Sir, get out! Dengan emosi dan amarah, perempuan itu akhirnya menghabisi hiu dengan baling-baling kecil yang dia miliki. Usaha itu hampir berhasil, tapi sesaat kemudian hiu kembali untuk menyerang, dan di saat bersamaan baling-baling itu pun sudah tidak berfungsi. Sekoci itu terbalik oleh serangan hiu yang mengakibatkan perempuan itu terjatuh. Dia terjebak, dan hiu itu pun semakin mendekat. Tapi keberuntungan berada pada perempuan itu. Hiu itu mati dengan jangkar yang menusuk di mulutnya. Dia pun berhasil ke tepian dan dijemput oleh para nelayan. Dan film pun selesai. See the memory of you. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian? Film berdurasi 90 menit ini berhasil membuat saya terkejut-kejut oleh beberapa scene yang asli thriller. Pesan-pesannya pun sangat mengena bahwa seburuk apapun keadaan kita harus tetap berjuang sampai batas maksimal kemampuan kita. Dan yang terpenting, kita tidak boleh mencari kesalahan dan mencari kambing hitam dari keadaan sulit yang kita alami. Karena di samping tidak ada gunanya, mencari kesalahan justru hanya semakin memperburuk keadaan. Terima kasih telah sudah menyaksikan alur cerita film ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ya. Dan sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya.